Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pancardo Saputra dengan NIM F1D223-220. Kali ini saya ingin mepresentasikan hasil kerja saya dalam mengerjakan jurnal 4 PCD ini. Jadi sebelum kita mulai, kita harus mengimpor library-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan library NumPy, CV2 sama Matplotlib. Jadi NumPy sendiri digunakan untuk komputasi numerik seperti kayak operasi array dan matrix. Lalu Matplotlib sendiri digunakan untuk membuat visualisasi data kayak Anda sih, seperti grafik dan plot. Sedangkan OpenCV digunakan untuk pengolahan gambar dan komputer vision, termasuk operasi seperti kayak membaca, menulis, dan memanipulasi gambar. Kode ini menampilkan gambar dan OpenCV itu tuh untuk operasi pengolahan gambar. Lalu di sini setelah itu saya mengarahkan direktori file gambar saya untuk pada akhirnya di print img untuk ditampilkan di Jupyter Notebook saya ini. Oke, ini kode di atas ini adalah kode yang digunakan untuk membaca sebuah gambar dari lokasi file ini, lalu diubah menjadi grayscale menggunakan kode cv2.cvt_color img cv2_color bgr2 gray. Nah, oke. BGR ini adalah blue green red untuk menjadi grayscale. Lalu setelah dikonversi menjadi grayscale, saya melakukan persiapan untuk operasi fungsi konvolusi. Nah, di sini untuk fungsi konvolusi sendiri digunakan untuk menerapkan operasi konvolusi pada gambar grayscale yang diberikan menggunakan kernel yang ditentukan, dan hasil konvolusi ini kemudian disimpan dengan matriks output setelah diklipping dengan rentang 0 sampai 255, dan fungsi ini mengembalikan gambar hasil konvolusi. Lalu di function ini saya menggunakan main kernel, dan main kernel ini tuh saya gunakan untuk menerapkan filter rata-rata pada gambar yang diberikan dengan menggunakan kernel berukuran kernel size dikali kernel size. Nah, kernel tersebut digunakan untuk menginisialisasi matriks kernel dengan nilai 1, lalu kemudian dikalikan dengan ukuran kernel untuk menghasilkan nilai rata-rata. Nah, selanjutnya fungsi konvolusi ini dipanggil dengan gambar dan kernel yang telah dibuat untuk menerapkan operasi konvolusi, dan hasilnya adalah gambar yang telah difilter dengan filter rata-rata. Nah, selanjutnya saya persiapkan function median kernel. Di sini ada median kernel, ini fungsinya digunakan untuk menerapkan filter median pada gambar yang diberikan dengan menggunakan kernel berukuran kernel size kali kernel size. Nah, kernel tersebut berfungsi untuk mengambil pixel dalam lingkungan tertentu di dalam setiap pixel dalam gambar. Nah, setiap pixel diubah menjadi nilai median dan nilai pixel di sekitarnya. Hasilnya adalah gambar yang telah difilter dengan nilai median. Yang tadi kan median, sekarang median. Nah, lalu saya juga menggunakan mode kernel untuk menerapkan filter modus pada gambar yang diberikan dengan menggunakan kernel berukuran kernel size kali kernel size. Nah, kernel tersebut untuk menghasilkan pixel dalam lingkungan tertentu di sekitar pixel gambar, dan setiap pixel gambar itu diubah menjadi nilai modus dari nilai pixel di sekitarnya. Seperti di soal harus mengubah mean, median, dan modus. Lalu custom kernel sendiri, ini fungsinya itu adalah kernel yang digunakan untuk proses penyaringan rata-rata, mean, filter, dan smoothing. Nah, kernel ini dirancang untuk mengurangi noise dan menghasilkan gambar yang lebih halus dengan memberikan bobot yang sama pada semua pixel di setiap pixel yang sedang diproses. Nah, custom kernel sharpen ini, yang kedua ini, adalah kernel yang digunakan untuk memproses penguatan atau sharpening. Di sini ada matriksnya. Kernel ini bertujuan untuk meningkatkan detail dan kejelasan gambar dengan memberikan bobot yang lebih besar pada setiap pixel di tengah bobot yang kecil daripada pixel di sekitarnya. Jadi kalau misalnya di kernel tersebut ini nilai rata dari setiap nilai di dalam matriksnya itu 1/10. Kalau misalnya yang di sharpen ini nilai rata dari nilai keseluruhan dari setiap nilai di matriksnya itu tuh bernilai 1/9. Nah, untuk function custom kernel sendiri digunakan untuk menerapkan filter nih pada gambar grayscale yang diberikan atau UMG menggunakan kernel yang ditentukan. Nah, fungsi ini melakukan operasi konvolusi dengan mengalihkan nilai pixel gambar dengan nilai kernel yang sesuai dan kemudian menjumlahkan hasilnya. Nah, hasil konvolusi kemudian disesuaikan ke dalam rentang 0 sampai 255
ini, dan hasil akhirnya pada proses ini adalah gambar yang telah difilter sesuai dengan kernel yang diberikan. Lalu untuk filter rata-rata sendiri diterapkan menggunakan kernel berukuran 3x3 dan 9x9. Nah, ini untuk rata-ratanya kita menggunakan 3x3 dan 9 sesuai di soal, yang masing-masing disimpan pada variabel main 3x3 dan main 9x9. Kemudian filter median sendiri diterapkan sama seperti kayak main 3x3 dan 9x9. Begitu juga dengan modus 3x3 dan 9x9. Nah, proses smoothing sendiri atau main filter diterapkan pada citra menggunakan kernel custom yang disimpan dalam variabel custom kernel smooth, dan hasilnya itu disimpan dalam variabel smooth image. Ini hasilnya ini disimpan dalam smooth image, dan setiap jenis filter ditampilkan dalam subplot terpisah dengan pengaturan ukuran dan judul yang sesuai. Nah, plot pertama dan kedua menampilkan hasil dari filter rata-rata dengan kernel berjumlah 3x3 dan 9x9. Nah, plot ketiga ini menampilkan hasil dari proses sharpening, sementara plot keempat menampilkan hasil dari proses smoothing menggunakan kernel custom. Nah, plot kelima sendiri, plot kelima menggunakan hasil dari filter modus dengan kernel berukuran 3x3 dan 9x9. Nah, plot terakhir ini menampilkan hasil dari filter median dengan kernel berukuran 3x3 dan 9x9. Nah, setiap subplot sendiri ditampilkan dengan skema warna grayscale dan sumbus X, dan ia dinonaktifkan untuk fokus pada hasil visual dari masing-masing filter. Jadi tidak ada rollernya ya, X, Y-nya itu nggak ada. Jadi ini hasil untuk main filter 3x3 dan 9x9. Nah, ini untuk sharpening 3x3 dan 9x9. Lalu ini ada mode filter 3x3 dan 9x9. Lalu ini ada median filter 3x3 dan 9x9. Oke, untuk selanjutnya kami menggunakan metode Sobel. Ini metode Sobel ini, Sobel X NP Array, itu diterapkan pada filter main dengan kernel 3x3 dan 9x9 serta pada hasil dari proses sharpening dan smoothing. Jadi nanti di hasil filter main dan sharpening dan smoothing ini akan dikenakan rumus dari Sobel ini. Nah, kode tersebut itu menggunakan matplotlib untuk menampilkan visualisasi dari hasil deteksi, tapi menggunakan metode Sobel seperti yang sudah dijelaskan pada berbagai jenis filter yang telah diterapkan pada gambar. Nah, setiap jenis filter ini ditampilkan dalam subplot terpisah dengan aturan ukuran dan juga yang sesuai. Nah, plot pertama dan kedua sendiri menampilkan hasil deteksi tapi menggunakan metode Sobel pada filter main dengan kernel 3x3 dan 9x9. Nah, plot ketiga ini menampilkan hasil deteksi tapi pada proses sharpening, sementara untuk plot keempat sendiri menampilkan deteksi tapi pada proses smoothing. Plot pertama, plot kedua, plot ketiga, dan plot keempat. Lalu ini hasil dari gambar grayscale yang telah di blur menggunakan main dan telah dikenakan function Sobel. Jadi ini hasilnya 3x3 dan 9x9. Lalu ini untuk sharpening yang telah dikenakan function Sobel yang untuk 3x3 dan 9x9 nya. Lalu ini untuk modus yang telah dikenakan Sobel function yang ini untuk 3x3 dan 9x9, dan ini untuk median yang 3x3 dan 9x9 yang telah dikenakan Sobel function. Oke. Lalu untuk variabel px dan py sendiri didefinisikan untuk kernel yang digunakan untuk mendeteksi tepi menggunakan metode Prewitt. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan metode Prewitt setelah kita menggunakan metode Sobel ini. Kernel px sendiri adalah kernel Prewitt untuk mendeteksi tepi secara horizontal, kalau tadi itu secara vertikal, yang digunakan untuk menangkap perubahan intensitas pixel dari kiri ke kanan, kalau tadi kan ke atas ke bawah. Sedangkan kernel py sendiri adalah kernel Prewitt untuk mendeteksi secara vertikal, yang digunakan untuk menangkap perubahan intensitas pixel dari bawah ke atas atau sebaliknya. Fungsi Prewitt sendiri digunakan untuk menerapkan metode Prewitt dalam deteksi tepi. Di sini kita menggunakan function Prewitt matrix kernel dalam deteksi tepi pada matriks gambar yang diberikan, dan ini menggunakan kernel Prewitt yang telah ditentukan. Function ini melakukan operasi konvolusi antara matriks gambar dan kernel Prewitt secara manual dengan mengalihkan nilai pixel dengan nilai kernel sesuai dengan menjumlahkannya pada setiap titik pixel dalam gambar. Hasilnya adalah matriks yang berisi informasi tentang gradien intensitas dalam kedua arah horizontal dan vertikal pada gambar. Oke, ini untuk kodenya.
Lalu metode private ini diterapkan untuk filter mean dengan kernel 3x3 dan 9x9 serta pada hasil dari proses summoning dan spotting. Kemudian metode private sendiri diterapkan untuk filter modus dengan kernel 3x3 dan 9x9 serta pada hasil dari filter median dengan kernel 3x3 dan 9x9. Metode private sendiri digunakan untuk mengekstraksi informasi tentang gradien intensitas dalam kedua arah horizontal dan vertikal. Pada setiap jenis filter yang diterapkan sebelumnya dengan menghitung gradien intensitas dan diturunkan parsial dalam kedua arah menggunakan kernel private. Nah, hasil akhir dari proses ini adalah matriks yang menunjukkan kekuatan gradien intensitas per setiap titik pixel dalam gambar. Oke, ini untuk hasil dari metode private. Yang untuk mean 3x3 private, ini mean 9x9 private, ini private sharpening dan spotting dengan metode private. Ini adalah modus dengan metode private, dan ini adalah median untuk metode private. Nah, lalu untuk function conv Robert, ini kita menggunakan metode Robert untuk mengambilkan komparasi konvolusi dengan kernel Robert pada matriks gambar yang diberikan. Nah, function ini melakukan konvolusi secara manual antara matriks gambar dan kernel Roberts dengan mengalihkan nilai pixel dengan nilai kernel yang sesuai dengan jumlahkannya untuk setiap pixel dan gambar. Hasilnya adalah matriks yang berisi informasi tentang gradien intensitas dalam kedua arah horizontal dan vertikal pada gambar. Jadi di sini kita menggunakan function convolution Robert. Nah, untuk function convolution property ini digunakan untuk menerapkan operasi konvolusi dan kernel Robert, karena kita menggunakan metode Robert pada matriks gambar yang diberikan. Nah, function ini melakukan konvolusi secara manual antara matriks gambar dan kernel Robert ini dengan mengalihkan nilai pixel dengan nilai kernel yang sesuai dengan menjumlahkannya untuk setiap titik pixel dalam gambar. Hasilnya adalah matriks yang berisi informasi tentang gradien intensitas dalam kedua arah horizontal dan vertikal pada gambar. Oke. Lalu untuk fungsi convolution Robert ini juga digunakan untuk menerapkan operasi konvolusi dengan kernel pada matriks gambar yang diberikan. Lalu uh, untuk menghitung magnitudo dan kekuatan gradien intensitas dari hasil deteksi tapi menggunakan metode Robert, pada sumbu X dan Y ini, fungsi ini mengambil matriks gradien intensitas dari kedua sumbu sebagai input dan menghitung magnitudo gradien intensitas di setiap titik pixel dalam gambar dengan menggunakan rumus Euclidean distance atau akar kuadrat dari penjumlahan kuadrat gradien intensitas pada kedua sumbu. Jadi di sini saya menggunakan akar kuadrat di function yang ini. Nah, pada tersebut itu menerapkan metode Robert untuk deteksi tepat pada berbagai jenis filter yang telah diterapkan sebelumnya pada gambar. Nah, setiap jenis filter ini ditampilkan dalam plot terpisah dengan pengaturan ukuran pada judul yang sesuai. Untuk plot pertama dan kedua menampilkan hasil deteksi tapi menggunakan metode Robert pada filter mean. Ini. Lalu yang kedua ini adalah untuk sharpening dan smoothing. Ini untuk yang ketiga itu untuk modus. Dan yang keempat itu adalah untuk media dengan function Robert. Sekian presentasi saya mengenai jurnal 4 PCD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.